Semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di Konsili Nisea. Everybody know. Sahabat-sahabatku yang terkasih, saat ini saya suka untuk menanggapi penggalan video tadi. Penggalan video yang diambil dari podcast yang saat ini sementara viral. Podcast yang katanya sedang menyuarakan supaya kita tidak boleh masuk ke dalam rumah orang lain. Dan ternyata di dalam penggalan video tadi, pernyataannya itu sudah menyinggung rumah orang lain. Khususnya rumah orang Kristen, teologi orang Kristen. Karena itu saya suka untuk menanggapi pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325. Saya memiliki dua argumentasi terhadap pernyataan ini. Pertama, kita harus ketahui bahwa pada tahun 325 itu dilangsungkan Konsili Nisea. Dan Konsili Nisea itu merupakan suatu penegasan iman. Sekali lagi, Konsili Nisea itu merupakan suatu penegasan iman, bukan pembuatan ajaran baru. Atau dalam bahasa video tadi, ia memakai istilah mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaannya, mengapa dikatakan sebagai penegasan iman? Saya suka menjelaskan secara singkat tentang latar belakang diadakan Konsili Nisea ini. Saat itu ada seorang imam di Alexandria yang bernama Arius. Ia menegaskan bahwa anak Allah itu diciptakan dan juga ia menolak keilahian Yesus. Hal ini menjadi berbahaya untuk gereja saat itu karena ia menggalang dukungan sampai keluar Alexandria untuk menyebarkan ajaran sesatnya. Dan juga sasaran utamanya ialah menyerang keilahian atau ketuhanan Yesus. Dengan kondisi seperti ini, maka gereja mengadakan konsili untuk menegaskan bahwa ajaran Arius merupakan ajaran sesat. Sampai di sini kita bisa lihat bahwa Konsili Nisea bukan mengangkat Yesus sebagai Tuhan, tetapi berdasarkan situasi gereja saat itu, maka konsili menegaskan kembali, bisa dikatakan seperti itu. Konsili menegaskan pengakuan iman tentang keilahian atau ketuhanan Yesus. Kedua, tidak ada yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Pernyataan dari orang-orang seperti yang ada di dalam video tadi adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan lebih tentang kekristenan. Mereka itu memiliki pengetahuan yang dangkal dan memaksakan diri untuk berkoar-koar tentang apa yang mereka tidak tahu. Pertanyaannya, apakah saya bisa membuktikan bahwa mereka itu memiliki pengetahuan yang dangkal tentang kekristenan? Saya saat ini coba untuk membuktikan, dan saya tidak mau mengangkat bukti dari Alkitab karena pasti ada yang berpendapat bahwa itu adalah klaim teologi. Maka mari kita lihat tentang sumber sejarah yang lain. Pada tahun 156 Masehi, ketika Santo Polikarpus ini adalah murid langsung dari Rasul Yohanes, dan gurunya Rasul Yohanes adalah Yesus. Polikarpus adalah murid langsung dari Rasul Yohanes, dan saat ia hendak mati di dalam pembakaran, ia memuja Allah Tritunggal. Ia mengatakan, "Kepadamu Bapa Surgawi, dengan imam besar surgawi, yaitu Putramu terkasih, Yesus Tuhan kami, dan Roh Kudus, kemuliaan-Mu sekarang dan
selama-lamanya. Dengan sangat jelas, Santo Polikarpus yang adalah murid langsung Rasul Yohanes, ia mengatakan, Yesus Tuhan kami. Ini membuktikan bahwa sebelum tahun 325, bahkan sejak zaman para rasul, orang-orang Kristen awal telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena bukti yang mereka terima adalah bukti kebangkitannya. Dan bukti kebangkitan itu dialami secara nyata. Mereka melihat secara nyata bahwa Yesus benar-benar bangkit. Karena mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Semoga dua penjelasan ini bisa membantu kita semua untuk mengerti lebih tentang keraguan saudara-saudara kita yang lain tentang ketuhanan Yesus.